Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Di zaman sekarang, kita sering dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengelola bahan makanan di rumah. Pernah nggak sih kalian kebingungan mau masak apa padahal bahan makanan di rumah masih banyak? Atau mungkin kalian sering lupa kalau ada bahan yang sudah hampir kadaluarsa. Masalah ini sering banget terjadi di banyak rumah tangga, termasuk kita sendiri. Kadang kita beli banyak bahan makanan, tapi ujung-ujungnya malah terbuang percuma. Itulah kenapa kami mengembangkan Fresh Chef. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Nur Hikmah dengan NIM 02304093. Saya Herdayanti dengan NIM 02304056. Dan saya Rika dengan NIM 02304012. Kami dari kelompok 11 Prodi Teknik Informatika Semester 4 Universitas Lama Papuleonro. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau biasa disingkat dengan RPL. Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang aplikasi Fresh Chef yang akan kami kembangkan mulai dari tujuan pengembangannya, model RPL yang digunakan, hingga data yang dibutuhkan. Jadi, nama software yang akan dikembangkan adalah Fresh Chef. Nama Fresh Chef menggambarkan kreativitas, kesegaran, dan keterampilan dalam memasak. Aplikasi ini dirancang sebagai asisten dapur cerdas yang membantu pengguna dalam mengelola bahan makanan yang ada di rumah dan memberikan rekomendasi resep berdasarkan stok yang tersedia. Tujuan pengembangan software Fresh Chef ini adalah yang pertama, membantu pengguna mengelola bahan makanan secara efisien. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencatat bahan makanan yang mereka miliki, baik secara manual maupun melalui pemindaian barcode atau foto. Dengan fitur pencatatan ini, pengguna bisa lebih sadar terhadap stok makanan mereka dan menghindari pembelian berlebihan atau pemborosan. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu mengurangi pemborosan makanan. Banyak orang yang membuang bahan makanan karena lupa atau tidak tahu cara mengelolanya. Fresh Chef memberikan rekomendasi resep berdasarkan bahan yang hampir kadaluarsa, sehingga pengguna dapat menggunakannya sebelum basi atau rusak. Tujuan yang ketiga yaitu mempermudah perencanaan makanan bagi pengguna yang sibuk. Aplikasi ini cocok bagi pekerja kantoran, mahasiswa, atau ibu rumah tangga yang tidak punya waktu banyak untuk berpikir mengenai menu harian. Dengan satu klik, mereka bisa mendapatkan rekomendasi resep sesuai dengan bahan yang tersedia di rumah. Model RPL yang akan digunakan. Model pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah model prototyping. Model ini dipilih karena memungkinkan pengembang untuk membuat versi awal prototipe dari aplikasi dengan fitur inti. Kemudian diuji dan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan masukan dari pengguna. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, analisis kebutuhan awal, yaitu mengidentifikasi fitur utama berdasarkan resep pengguna. Yang kedua, pembuatan prototipe awal, yaitu mengembangkan versi sederhana dari aplikasi dengan fitur dasar seperti pencatatan stok dan rekomendasi resep. Yang ketiga, evaluasi oleh pengguna, yaitu menguji prototipe dengan target pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Yang keempat, penyempurnaan aplikasi, yaitu memperbaiki dan menambahkan fitur berdasarkan masukan yang diperoleh. Yang kelima, pengembangan final, yaitu mengimplementasikan versi lengkap dari aplikasi. Rencana observasi yang akan dilakukan. Observasi dilakukan untuk memahami kebiasaan pengguna dalam mengelola bahan makanan dan memasak. Beberapa aspek yang akan diamati antara lain, yang pertama, cara pengguna menyimpan dan mencatat bahan makanan. Apakah mereka memiliki daftar bahan di dapur atau di kulkas? Apakah mereka hanya mengandalkan ingatan saja? Dan apakah mereka menggunakan aplikasi lain atau metode manual? Yang kedua, bagaimana pengguna memilih resep untuk memasak? Apakah mereka mencari resep secara online, bertanya kepada keluarga, atau memasak berdasarkan kebiasaan saja?
Dan apakah mereka lebih sering memasak makanan cepat saji atau makanan sehat? Yang ketiga, pola belanja bahan makanan. Seberapa sering mereka belanja bahan makanan? Apakah mereka membeli dalam jumlah besar atau secukupnya untuk beberapa hari? Dan apakah mereka sering membuang bahan makanan yang tidak terpakai? Hasil dari observasi ini akan membantu dalam menentukan fitur yang paling dibutuhkan dalam aplikasi FreedChef. Rencana wawancara yang akan dilakukan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang kebutuhan dan kebiasaan pengguna dalam mengelola bahan makanan. Target yang akan diwawancarai yaitu ibu rumah tangga. Bagaimana mereka mengelola stok bahan makanan di rumah? Apakah mereka sering mengalami masalah dengan bahan yang kadaluarsa atau terbuang? Apakah mereka tertarik dengan aplikasi yang bisa membantu perencanaan menu harian? Uraikan data apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi FreedChef. Beberapa jenis data yang diperlukan. Yang pertama yaitu data bahan makanan yang sering digunakan pengguna, misalnya beras, telur, daging ayam, sayuran, bumbu dapur. Data ini bisa diperoleh dari survei atau analisis tren konsumsi masyarakat. Yang kedua, data tanggal kadaluarsa bahan makanan. Informasi umum mengenai masa simpan berbagai makanan seperti susu segar yaitu 5-7 hari, daging ayam mentah 1-2 hari di kulkas, telur 3-5 minggu. Data ini membantu aplikasi memberikan peringatan jika suatu bahan mendekati masa kadaluarsa. Yang ketiga, preferensi penggunaan dalam memilih resep. Apakah pengguna lebih suka makanan sehat, makanan cepat saji, atau makanan tradisional? Apakah mereka memiliki batasan diet tertentu seperti vegetarian atau rendah kalori? Data ini bisa dikumpulkan melalui survei saat pengguna pertama kali menggunakan aplikasi. Keempat, pola dan konsumsi pengguna. Seberapa sering mereka berbelanja bahan makanan? Apakah mereka lebih suka membeli dalam jumlah besar atau sedikit-sedikit? Apakah mereka sering menyimpan bahan makanan dalam jangka waktu yang lama? Data ini bisa membantu dalam menyusun fitur notifikasi pengingat stok bahan makanan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami berharap aplikasi FreedChef bisa benar-benar membantu banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu bijak dalam mengelola bahan makanan. Sampai jumpa.